Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan selama pembelajaran di rumah ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar ilustrasi. Nah, apa sih menggambar ilustrasi itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, langsung saja kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Lah, apa sih gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau memperjelas suatu narasi. Nah, itu tadi ya pengertian tentang gambar ilustrasi. Saya ulangi bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, sekarang tujuan menggambar ilustrasi itu apa? Nah, tujuan menggambar ilustrasi yaitu untuk membantu memperkuat daya hayalan atau memperjelas maksud uraian. Bisa uraian yang berada di dalam buku, majalah, koran, novel, dan media lainnya. Dengan kata lain bahwa tujuan menggambar ilustrasi itu adalah untuk mempermudah dan memperjelas suatu teks. Nah, sekarang apa saja fungsi gambar ilustrasi itu? Yang pertama, yaitu untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, untuk mempermudah pembaca memahami suatu cerita atau informasi. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menggambarkan sesuatu. Fungsi yang keempat, untuk mempermudah dalam mengungkapkan suatu kejadian. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi gambar ilustrasi itu adalah sebagai penghias serta membantu menjelaskan suatu teks atau kalimat atau naskah agar lebih mudah dipahami. Nah, sekarang objek gambar ilustrasi itu apa saja? Nah, yang pertama ada benda, yang kedua manusia, yang ketiga binatang, yang keempat tumbuhan. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari keempat objek tersebut untuk kita jadikan sebagai objek gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi itu yang pertama adalah gambar ilustrasi naturalis. Adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang mirip atau serupa dengan kenyataan yang ada di alam, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Jadi nanti hasil dari gambar ilustrasi naturalis itu nanti hasilnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Seperti contoh di situ ya ada gambar pemandangan di mana hasil dari gambar tersebut sesuai dengan keadaan alam yang sesungguhnya. Jenis gambar ilustrasi yang kedua yaitu ada gambar ilustrasi dekoratif. Gambar ilustrasi dekoratif adalah gambar ilustrasi yang berfungsi menghias dengan gaya penggambaran yang disederhanakan atau justru dilebih-lebihkan. Nah, kalian bisa melihat contohnya ya di situ. Jenis gambar ilustrasi yang ketiga ada gambar kartun. Lah, gambar kartun ini cenderung memiliki bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu dan banyak digunakan untuk menghiasi buku anak-anak,
komik, dan cerita bergambar. Di situ contohnya ada gambar kartun Doraemon dan gambar kartun Shinchan ya. Jadi tidak lain gambar kartun ini dibuat hanya dengan tujuan sebagai hiburan atau lelucon saja. Yang keempat ada gambar karikatur, yaitu gambar ilustrasi yang memiliki gaya khas untuk melakukan penyimpangan terhadap proporsi bentuk tubuh agar karakter dari wajah seseorang semakin tampak dan terasa. Nah, di situ di contoh yang kalian lihat itu bentuk tubuh dari gambar tersebut tidak proporsional, di mana ukuran kepala dengan ukuran badan yang lainnya tidak proporsional, di mana ukuran kepalanya lebih besar ketimbang dari ukuran bentuk tubuh yang lainnya. Gambar karikatur ini dibuat atau digunakan biasanya untuk menyindir atau mengkritik seseorang atau suatu hal. Jadi ciri dari gambar karikatur itu biasanya ada bagian salah satu bagian tubuh yang dilebih-lebihkan atau ditonjolkan. Biasanya bagian kepala lebih besar dari bagian tubuhnya. Jenis gambar ilustrasi yang kelima ada ilustrasi buku pelajaran. Ini berfungsi untuk menerangkan teks atau suatu keterangan peristiwa baik ilmiah maupun gambar bagian. Jenis menggambar ilustrasi yang terakhir ada cerita bergambar, yaitu sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Biasanya terdiri atas rangkaian gambar yang diberi teks, kemudian saling melengkapi sehingga gambar tersebut nanti memiliki alur cerita. Jadi nanti bentuknya seperti gambar komik ya. Oke anak-anak, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.